sebagai kegiatan tukar-menukar barang dan jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum ditemukannya uang, perdagangan dilakukan dengan tukar-menukar barang atau yang dapat dikatakan dengan barter. Dan pada saat masa modern sekarang, perdagangan dilakukan dengan penukaran barang dengan uang. Pada masa modern, perdagangan dapat dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang dan pembeli akan menukar suatu barang atau jasa dengan mata uang yang diinginkan oleh si penjual. Pada aktivitas ini dapat dikatakan bahwa aktivitas ini dapat dikatakan sebagai kegiatan utama sistem ekonomi atau dapat diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, industri, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Secara etimologi, perdagangan terdapat dua kata, yaitu al-ba'i dan asyira. Al-ba'i yaitu artinya menjual dan syira yang artinya beli. Jadi, secara etimologi, jual perdagangan itu ialah jual beli. Dalam pandangan Islam, perdagangan dapat dikelompokkan dalam masalah muamalah, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hubungan dan kehidupan manusia. Dalam Islam, kegiatan perdagangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Aktivitas perdagangan yang mengikuti ketentuan-ketentuan agama mempunyai nilai ibadah, dan selain mendapatkan keuntungan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang juga dapat mendekatkan diri kepada Allah karena telah mengikuti kaidah-kaidah tersebut. B. Hadis tentang perdagangan. Tentang perdagangan di dalam Al-Quran dengan jelas disebutkan bahwa perniagaan atau perdagangan merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari perbuatan yang batil. Selain di dalam Al-Quran, tentang perdagangan terdapat hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengajak seseorang berbicara, tidak memandang, tidak disucikan, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih jikalau mereka melakukan penipuan di dalam perdagangan. Dan dalam perdagangan dilarang melakukan sistem jual beli mulamasah atau wajib membeli jika pembeli sudah menyentuh barang dagangan, atau munabazah, sistem barter yang dilakukan dua orang dengan cara saling melemparkan barang dagangan masing-masing tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Dan dalam perdagangan Islam dilarang mencegat barang yang belum sampai di pasar. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang mencegat barang dagangan sebelum barang itu tiba di pasar. Dan menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau melarang pencegatan atau pemblokiran barang dagangan. Dalam perdagangan Islam dilarang apabila yang diperdagangkan zatnya adalah haram, contohnya seperti khamar.
hadis hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika turun ayat terakhir surat Al-Baqarah, Nabi Muhammad SAW keluar dan membacakannya kepada orang-orang, dan beliau melarang perdagangan khamar. Perdagangan milik Islam. Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qaddafi, ada beberapa hal yang dilarang dalam perdagangan Islam. Pertama, menjual sesuatu yang haram. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan hasil penjualan tersebut, seperti menjual daging babi, khamar, dan sebagainya. Contoh, misalnya si Regi mempunyai kebun buah anggur. Terus si Rika ini mau membeli buah anggur tersebut untuk dibuat minuman seperti wine. Itu tidak diperbolehkan dalam perdagangan. Terus yang kedua, menimbun. Rasulullah bersabda, jika ia mendengar harga murah, ia merasa kecewa, dan jika ia mendengar harga naik, ia merasa bahagia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Yang ketiga, hanya sumpah. Maksudnya di sini jual beli yang disertai dengan sumpah itu tidak diperbolehkan. Mungkin ada sebagian pedagang yang merasa dengan adanya sumpah bisa meyakinkan si pembeli tersebut. Terus yang keempat, mengurangi takaran dalam timbangan. Para pedagang banyak menggunakan cara agar mengurangi timbangan tersebut. Misalnya, para pedagang menggunakan timbangan tradisional. Mereka biasanya mengganjal timbangan tersebut agar lebih berat dari berat barang sebenarnya. Yang kelima, riba. Riba adalah tambahan. Contohnya, si Regi membeli handphone kepada si Rika secara kredit. Kemudian kesepakatannya itu harus lunas dalam waktu 1 tahun, dan si Regi tidak mampu melunasinya. Maka Rika akan memperpanjang kreditnya itu dengan aturan harus membayar denda sebanyak 5%.